tidak tuntas karena maksud saya yang kecil-kecilnya, yang terinci, yang lainnya itu belum muncul, Dinda. Jadi kalau saya sarankan coba benahi lagi di fishbone-nya, dibenahi fishbone-nya. Sekali lagi jangan kalimat negatif, kata negatif. Tapi maksud saya kalau di fishbone-nya tuntas untuk menyelesaikan penyebabnya, itu pasti ide gagasannya, solusinya ada solusi yang baru gitu, Dok. Iya, Ibu. Ya, kalau boleh saya sarankan seperti itu, karena kalau yang ke apa namanya ke penyebab tadi solusinya, yang slide terakhir tadi, slide terakhir. Nah, di sini sangat apa namanya sangat nampak bahwa kurangnya pengetahuan keluarga pasien mempelajari SOP. Itu SOP karena inilah yang menjadi kegiatannya nanti kan? Iya kan? Ini yang menjadi kegiatannya dokter aktualisasi. Nah, nonsen itu dalam puskesmas itu tidak dipelajari SOP. Masa nanti datang dokter Pera nanti baru mau pelajari ulang. Nah, jadi kira-kira dari SOP ini kita mau kan pasti sudah ada SOP-nya kan, Dok? Ya kan? Pasti sudah ada SOP-nya. Nah, bagaimana caranya supaya SOP ini sudah diterapkan di dalam di puskesmasnya gitu. Kenapa ini tidak muncul? Karena di SDM-nya, di manusianya itu hanya kurangnya pengetahuan keluarga pasien. Karena kalau misalnya kurangnya pengetahuan dari keluarga pasien, pasti ditanya, kenapa dia kurang pengetahuannya, kurang memahaminya. Nah, kalau kita membedanya apa namanya tidak tersosialisasikannya ke pasien, kan misalnya kan tidak mau petugasnya tidak mau belajar, itu lebih nanti muncul, bukan SOP yang muncul di sini, tetapi melakukan knowledge sharing tentang isi daripada SOP itu. Jadi bukan SOP-nya yang menjadi persoalan, tapi man-nya, manusianya, Dok. Man-nya yang harus dirubah mindset-nya, ya kan? Nah, jadi itu sih kalau saran saya, karena kan ini hal yang sudah menjadi kewajibannya di dalam rumah sakit, bahwa ini sudah ada, tapi kenapa sudah ada tapi tidak diterapkan, tidak dijadikan sebagai acuan di dalam pembenahan dalam pemilahan sampah misalnya, seperti itu. Kemudian kalau saya melihat belum ada fakta datanya. Coba kita slide yang pertama dulu, Dok. APKL, aktual problematik halayak. Saya belum menemukan di slide pertama saya. Nanti, jadi semua ya, bukan hanya Dokter Vera ya, semua juga nanti bisa membedah. Jadi di sini harusnya di APKL ini, di slide ketiga, itu Anda punya alasan. Kenapa misalnya, coba di slide ketiga, Dok. Ya. Iya, di sini kan nanti dirubah ya, kurang optimalnya kurang optimalnya penerapan kepatuhan di situ. Jadi di sini Anda memberikan angka 5, harus ada aktualnya. Di sinilah kita butuhkan data, aktualnya seberapa. Jadi bisa kita berargumen bahwa 5 karena yang tahu itu dokter. Aktualnya, cara pandang, caranya dokter tentu harus punya data. Bukan hanya langsung angka 5, angka 5, angka 5, angka 4, tidak, harus punya data. Itulah datanya nanti Anda masukkan di latar belakang. Ya? Karena yang dimasukkan di latar belakang itu tidak semua isu ini yang akan kita angkat. Yang menjadi core isu lah yang Anda gambarkan kondisi saat ini di puskesmas tentang tidak optimalnya kepatuhan pasien dalam keluarga pasien dalam membedakan
tempat sampah medis dan non medis. Itulah yang Anda gambarkan di latar belakang. Yang lain itu dengan sendirinya gugur. Nah, tetapi kita menceritakan faktanya itu tadi angka 5, aktualnya apa, problematiknya apa, kelayakannya apa, layaknya apa, itu kita bernarasi kan, kalau tidak salah tugasnya kemarin narasikan ya, kalau tidak salah, kalau ada anunya narasikan. Nah, narasi itu yang saya cari, mana narasinya? Aktualnya berapa, problematiknya, kenapa Anda mengatakan memberikan angka 5 seperti apa. Jadi itu sih yang gambaran yang ingin penyempurnaannya, ya kan? Nanti tugas selanjutnya dokter tinggal menguraikan menguraikan, menarasikan dengan fakta datanya, khusus dengan isu yang Anda angkat ini. Kemudian saran kedua, tolong alat analisis fishbone-nya diidentifikasi lagi supaya muncul ide gagasan yang baru. Apakah nanti ide gagasan barunya seperti apa? Karena kalau ide gagasannya ini akan muncul sendiri dengan judulnya. Apakah dia optimalisasi melalui apa? Itu akan muncul dengan sendirinya. Oke, saya pikir cukup untuk Dokter Vera dalam pemaparan. Saya sangat apresiasi sorry ya. Ya, baik. Kita beri aplaus dulu dong untuk Dokter Vera. Mudah-mudahan yang lain bisa sekuat Dokter Vera. Ya, saya persilahkan dulu. Dokter Wawan, silakan Dokter Wawan. Iya Bu, izin share screen-nya Bu. Silakan. Aduh. Izin Bu, saya mulai. Ada suara? Ya, silakan deh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai menganalisa isu yang ada di Topoksi, menentukan kegiatan dan tahapan kegiatan sebagai solusi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu analisis isu. Analisis isu adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topic. Adapun identifikasi isu yang saya dapat di sini menyangkut tentang profesi saya dan ruang lingkup tempat kerja saya. Yang pertama itu tentang kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya. Terus yang kedua, belum tahan di poli gigi. Ketiga, belum optimalnya langkah cuci tangan 5 momen. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. Yang kelima, kurangnya kesadaran petugas kesehatan akan risiko infeksi silang saat melakukan pelayanan kesehatan. Terus yang berikutnya ini tabel sistem APKL. Untuk poin yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya. Saya memberikan nilai untuk A-nya 5, B-nya 5, K-nya 5, dan L-nya 5. Jadi totalnya ada 20. Terus untuk yang kedua, untuk belum lengkapnya alat dan bahan di poli gigi, untuk A-nya saya berikan poin 5, B-nya saya kasih poin 4, K-nya saya kasih poin 4, dan L-nya saya kasih poin 5. Totalnya 18. Yang ketiga, belum optimalnya langkah cuci tangan 5 momen. Untuk A-nya nilainya 5, B-nya 4, K-nya 5, L-nya 4. Totalnya 17. Untuk poin 4, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. A-nya 4, B-nya 4, K-nya 4, L-nya 3. Totalnya 15. Untuk poin 5, kurangnya kesadaran petugas kesehatan akan risiko infeksi silang saat melakukan pelayanan kesehatan. P-nya 3,
K poinnya 4, L poinnya 3, totalnya 14. Tabel prioritas USG, dari 5 isu yang didapat tadi, didapatlah 3 isu dengan nilai peringkat tertinggi. Untuk isu yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Untuk nilai U-nya 4, S-nya 5, G-nya 5, totalnya 14. Untuk poin yang kedua, belum lengkapnya alat dan bahan di poligigi, U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, totalnya 12. Untuk poin 3, belum optimalnya langkah cuci tangan 5 momen, U-nya 4, S-nya 3. Dari 3 isu yang ada ini, nilai USG memiliki peringkat 1, yaitu yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya. Adapun fishbone diagramnya, dari manpower-nya di sini ketahui bahwa masyarakat masih kurang pengetahuan terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Terus yang kedua, yaitu sikap cuek masyarakat. Untuk materialnya, kurangnya bahan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Untuk metodenya, kurangnya edukasi. Untuk lingkungan, dari pekerjaan, di sini kebanyakan biasanya masyarakat itu seperti tempat saya, pekerjaannya seperti nelayan, sehingga kadang di lautan sampai dari malam sampai pagi, jadi mungkin untuk kayak bersihkan giginya kurang optimal. Terus kurangnya tenaga dokter gigi khususnya di toli-toli. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama membuat pojok edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut di ruang poligigi. Tahapan kegiatan yaitu melakukan edukasi kepada setiap pasien yang datang ke poligigi. Hasilnya diharapkan pasien atau masyarakat yang datang dapat memahami tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Kedua, diharapkan pasien dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kegiatan kedua itu pembuatan poster atau leaflet tentang kesehatan gigi dan mulut. Tahap kegiatannya membuat poster. Kedua, menempel poster dalam poligigi. Hasilnya diharapkan pasien dapat melihat dan memahami poster yang tertempel di ruang poligigi. Ibu, terima kasih. Makasih dok, menarik. Saya hanya pengen dok, bisa enggak dokter kasih keterangan ke saya tentang aktualnya berapa, problematika berapa, penentuan angkanya tadi yang di situ. Ini Bu, untuk yang poin pertama, kenapa saya kasih rata-rata 5? Karena kode pengalaman saya Bu, dari awal saya kerja dari 2018 sampai saat ini, rata-rata pasien Bu masih kurang kesadaran dan pengetahuannya tentang masyarakat. Salah satu contoh Bu, misalnya setiap pasien yang datang pasti selalu bertanya kepada saya Bu, contohnya amankah cabut gigi atas? Karena katanya cabut gigi atas bisa bikin buta. Nah, itu dari awal dari 2018 saya kerja sampai saya tempat kerja yang baru ini masih tetap saya dapat informasi seperti itu Bu. Ya. Jadi rata-rata. Terus yang kedua. Problematik. Ini problematik. Itu aktualnya, itu faktanya tadi ya dok ya. Problematiknya. Jadi Bu, kalau problematika saya kasih 5 juga, karena kalau kita tidak tahu masalahnya, isunya ini, kita tidak bisa menjelaskannya ke pasien bahwa isu tersebut hanya hoax. Jadi saya kasih poin 5 untuk di problematikanya, supaya dapat dicarikan segala solusinya, bahwa informasi yang mereka tahu itu ternyata tidak betul, hanya hoax. Ya, betul. Kehalayakannya? Kehalayakannya pasti bukannya halayak ini kan dia untuk menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Yes. Jadi kalau masyarakat tidak tahu, mereka tidak mau obati karena takut dengan cabut gigi contohnya. Ya, oke. Itulah yang saya inginkan. Data itu tidak mesti harus berbasis angka. Tapi alasan yang Anda temukan, alasan Anda yang Anda berikan itu kepada kita, atau nanti Anda tuangkan di latar belakang, itu adalah faktanya. Ya kan? Syukur-syukur nanti kalau misalnya Anda bisa memberikan
sekurung bekerja saya sekitar 4 tahun 5 tahun ini, setiap melakukan bla 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 dari pasien yang hadir di pasien yang kita tanyakan tentang kesehatan gigi itu dari sekian ada 80% yang tidak memahami tentang pentingnya kesehatan gigi. Itu sudah data. Ya. Jadi harapan saya nanti itu dituangkan di latar belakang. Ya kan? Nah, jadi pemberian angka ini bukan hanya karena sudah memang kita sebelum masuk latsar, oh saya mau angkat ini, tidak. Tapi pemberian angka itu berdasarkan betul-betul fakta yang ada di lapangan sehingga bisa kita memberikan. Begitupun dalam pemberian nilai USG tadi, Dok. Jadi tingkat urgennya, seriusnya, dan growth-nya, ya kan? Cuman ini kalau saya melihat kegiatan keduanya ini agak berat. Kenapa berat? Ini pecah ya, Dok. Coba di zoom dulu, Dok, dikasih besar. Oke. Pembuatan bukan. Saya langsung ke kegiatan, tahapan kegiatannya saja karena waktunya sangat. Nah, di kegiatan ini, Dok, di tahapan itu harus ada beberapa langkah. Kalau cuma satu itu bukan tahapan. Ini yang ke kolom kedua, kolom ketiga. Di tahapan kegiatan ini membuat pojok edukasi kesehatan gigi ini mulai dari membuat pojok sampai terbentuknya pojok itu harus tertuang di sini. Iya. Jadi bukan hanya melakukan edukasi itu sudah penerapan, ini sudah endingnya ini. Tapi dari membuat pojok edukasi mulai dari tahap perencanaan sampai edukasinya itu sudah masuk di sini. Kemudian membuat poster tentang kesehatan gigi, it's okay, menyelesaikan masalah tadi. Tapi ada yang satu yang coba kembali ke di Pisbon dulu. Saya pengen di Pisbon. Kurangnya edukasi menjawab dari edukasi itu dijawab dengan leaflet. Kurangnya tenaga dokter gigi itu jawabannya apa itu, Dok, nanti di kegiatan? Ini mungkin Bu, sebelum saya ada di ruang dikop itu Bu, kurangnya dokter gigi, jadi mungkin pasien kurang datang ke poli gigi Bu, jadi pengetahuan tentang kesehatan giginya juga masih kurang. Oh itu, jadi nanti dokter mau lakukan apa di lingkungan ini? Apakah nanti kalau bagusnya sih, kalau saya sih sarankan, karena kurangnya dokter gigi, ini anggaplah bahwa sekarang dokter gigi hanya dokter Wawan ya, mengcover dengan di kecamatan. Bisa nggak satu kegiatannya dokter gigi itu melakukan kampanye gigi sehat di SD gimana, Dok? Kalau itu Bu biasanya ada di program BOK Bu, tapi biasanya di puskesmas itu Bu, ada program mereka memang turun di sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan sekaligus biasa juga ngasih gigi masal. Ya, itu maksud saya, kenapa kalau itu tidak dimasukkan menjadi sebuah kegiatan aja, supaya menjawab dari kurangnya dokter gigi ini. Kalau dokter mau menunggu mereka datang kan itu jadi satu kali turun, walaupun itu sudah menjadi program puskesmas misalnya. Tapi kalau program puskesmas 1 kali 1 tahun itu kan tidak bisa mengcover tuh. Nah, bagaimana kalau dokter nanti karena hanya satu dokter yang ada di situ, supaya menjangkau anak-anak yang kan kita mau melakukan tuh kegiatannya kampanye gigi sehat misalnya kan. Nah, salah satunya tahapannya mengidentifikasi sekolah, berapa siswanya yang bla 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 bla, sehingga kita turun di situ. Nah, itu rutinitas kita lakukan misalnya 1 kali 1 bulan. Nah, misalnya ini contoh gila saja sih. Kalau saya ide-ide gila karena orang-orang inovasi itu orang-orang gila. Jadi maksud saya gilanya gila benar gitu. Nah, jangan kita berpatokan bahwa karena ini maksud saya, karena kalau kurangnya dokter gigi mau menunggu mereka datang, itu saya yakin tidak terjangkau itu, Dok. Jadi sekarang kita pakai metode jemput bola, Dok. Jemput bola, kita yang mendatangi pasien, tapi pasien
Tapi di mana mereka berkumpul, di situ kita jadikan perkenalkan gigi sehat itu, sehingga judulnya kampanye gigi sehat gitu. Nah, bisa nggak? Karena kalau saya lihat kegiatannya dokter itu hanya 2. Nanti kalau mau tambah, karena kegiatan itu paling sedikit 4, Dok. Itu 4 nilainya sudah pas-pas itu. Pas-pas nilainya, pas-pas. Nah, saya mau tanya dulu, apakah Dokter Ribawan ini mau angkat ini menjadi rancangan aktualisasi atau apa? Kalau bisa sih Bu, mau diangkat ini yang mengenai edukasi tentang kesehatan gigi Bu, supaya masyarakat juga Bu semakin paham. Oke, tentang. Saya juga setuju kalau itu Anda angkat, tetapi coba bikin kegiatan yang gebrakannya yang luar biasa gitu. Karena kalau yang semua ini kan sudah biasa. Maksud saya kenapa ini yang diangkat, karena itu sudah menjadi pola kerjanya selama ini. Maksud Ibu coba cari gebrakan-gebrakan yang baru, misalnya yang out of the box, yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan kerja kita. Ya, saya pikir silakan stop share dulu, Dok. Hanya saya sarankan buat yang apa namanya, yang bermanfaat lah, yang ini juga bermanfaat sih, tapi hal yang baru belum pernah dilakukan. Saya hanya ingin mau sharing, ada bimbingan saya kemarin, dokter siapa lagi namanya ini, dokter gigi juga, itu dia justru melakukan kampanye gigi itu melalui sosmed, IG dan lain-lainnya. Jadi nah itu yang tidak pernah tersentuh, tapi dia memasukkan agenda 3 di dalamnya. Jadi bagaimana mengkampanyekan gigi sehat itu melalui Smart ASN-nya. Oke, jadi saya sarankan untuk teman-teman itu semua yang bermasalah ini diperbaiki kah, atau Smart ASN-nya, atau lebih ke digitalisasinya. Jadi sentuhannya di situ. Kalau tidak ada sentuhannya itu, apa ya, hasilnya minim sekali. Maksud saya, saya pengen Anda berbuat ada nilai hasilnya yang berbeda dengan yang lain. Oke? Ya, terima kasih, saya pikir Bu. cukup. Ya, silakan. Siapa lagi? Ibu Mas Riani, silakan Bu Mas Riani. Izin Bu. Ya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu, saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai tugas ketiga saya mengenai analisis isu di instansi. Nih kecil sekali nih, kok kecil banget nih. Bisa di minimal 50%-nya itu dijadikan 70 enggak? Tunggu Bu. Enggak, di samping kursornya kita itu, Dek. Samping kursor ada 50%, digeser aja menjadi 70. Samping kursor.
Oh, sama saya sudah full, Bu. Enggak, 5 itu di atasnya itu coba di apa namanya? Di optionnya ini ada yang paling atas itu sebelah yang di tengah, bisa nggak diklik di situ supaya dia besar. Di roomnya Mas Riani udah besar belum? Besar, Bu. Gitu ya? Enggak, ini yang 50% coba. Ini karena kecil memang 50%. Ini malah hilang. Saya stop dulu, Bu. Ya, stop dulu. Perbaiki dulu baru di share. Nah, kok semakin kecil Wanda? Masih kecil, Bu. Malah hilang, malah sepotong. Stop share dulu, baru perbaiki yang besarannya. Ada yang di bawah itu 30%, 50% saya lihat punyanya Mas. Jadikan 70 besar sedikit, boleh nggak? Malum toh kalau oma-oma sudah setengah mati, Ya, Bu, sudah saya kasih jadi 100%. Jangan juga 100%, sudah terlalu besar nanti. Yang ketawa Pak Topan. Oke, Bu, 70. Oke. Saya coba share ulang. Oh, kok nggak bisa ya? Nggak bisa, sayang. Ya, lagi. Lagi. Klik lagi, apa yang kamu klik tadi? Sudah tampilan di laptop saya sudah besar. Oh, ya udah. Kayaknya nggak bisa nih, bermasalah laptopnya berarti. Yang lain bisa lihat nggak, Pul? Kalau saya cuma sepotong doang. Cuma sepotong juga, Bu. Enggak juga, Bu. Mas potong juga, Bu. Ya, sepotong memang. Kayaknya Bu Mas Riani kasih sepotong-sepotong ini. Tidak, Bu, tampilannya memang full di Enggak, jangan pas buka cuman kecil, enggak diperbesar dia, Bu. Slide perbesar sudah saya bagikan slideshow. Oh, gitu ya. Iya, Ya udah. Bu. Saja, dibuka saja dulu semampunya aja, ya. Mungkin pengaruh laptopnya, Bu. Ganti sel. Mohon izin, siapa tahu bisa lewat Word saja dibuka, Bu. Boleh nggak di Word-nya? Word-nya. Atau di PDF-nya, Bu, boleh? Boleh. Pokoknya bikin yang kamu bisa bikin. Sama aja. Sama, Bu. Bisa. Oh ya, ini udah boleh. Boleh ini aja. Daripada enggak ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai tugas hari ketiga mengenai analisis isu instansi. Ada beberapa identifikasi isu yang telah saya identifikasi. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan peternak untuk menyediakan pakan ternak secara mandiri pada usaha peternakan ayam. Yang kedua, belum tersedianya SOP penyusunan draft standar mutu dalam kegiatan pengawasan. Yang ketiga, kurangnya media komunikasi, informasi, dan
pengurusan rekomendasi izin usaha peternakan. Yang keempat, belum tersedianya informasi dan media pendaftaran online pengurusan rekomendasi izin usaha peternakan. Yang berikutnya, belum tertatanya proses pengarsipan data rekomendasi izin usaha peternakan. Dan yang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat mengenai peternakan. Kemudian ini penilaian kualitas isu menggunakan metode APKL. Untuk isu yang pertama, kurangnya pengetahuan peternak untuk menyediakan pakan ternak secara mandiri pada usaha peternakan ayam. Untuk nilai aktualnya, saya kasih. Bisa langsung kasih penjelasan ya. Oh ya Bu, untuk nilai aktualnya kenapa saya kasih 5, karena berdasarkan data itu kita sudah melakukan beberapa peternak ayam khususnya untuk wilayah Kecamatan Baulan Bu, sebagian itu sudah gulung tikar aktualnya karena alasannya ada banyak alasan, tapi salah satu alasannya itu karena harga pakan. Pakan mereka itu tidak buat sendiri, tapi pakan itu didatangkan dari luar. Kemudian monopoli pakan di sini, penjualan pakan hanya ada satu prosedur penjual pakan, jadi terjadi monopoli penjualan pakan. Jadi harga pakan itu kan mengikuti harga luar, jadi harga pakan mahal. Kemudian sebagian dari peternak itu gulung tikar, harga salah satu alasannya yaitu harga pakan. Kemudian kita juga sudah turun tanya beberapa yang masih bertahan, itu mengatakan apa alasannya, karena memang pakan. Ada juga yang berhenti melakukan peternakan hanya sebagai wadah penampung dari ternak-ternak palu, ditampung di sini kemudian dijual. Itu alasannya karena harga pakan terlalu mahal. Jadi itu isunya yang ada di lapangan. Kemudian untuk problem masalahnya kompleks. Ya, kita ketahui bahwa harga pakan ini kan dari luar. Kemudian kenapa saya kasih nilai 4? Ini kompleks, bukan hanya ketersediaan pasokan ayam, baik telur ayam maupun daging ayam itu pasti akan berkurang. Pastinya akan stok. Kalau berkurang pastinya juga akan membuat usahanya di bidang kuliner, khususnya bahan bakunya ayam, pasti juga akan tersendat tentang bahan bakunya. Makanya saya kasih poin 5. Kemudian kantor kita pegawai layaknya 3, kemudian layaknya 3. Kemudian kurangnya media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai persyaratan pengurusan rekomendasi izin usaha. Ini 4. Jadi kenapa saya kasih 4 sama bahwa para pengusaha usaha ternak itu karena kurangnya informasi pentingnya mengurus izin untuk bagi pengusaha ternak itu pentingnya. Jadi isu aktualnya kadang mereka tidak memperpanjang isinya Bu. Isinya sudah misalnya sekarang kan ada regulasi baru, ada NIB keluar, harus yang kebanyakan itu mereka hanya punya SIUP. Harusnya kan diurus kembali untuk mengurus NIB-nya. Jadi makanya saya kasih aktualnya di lapangan itu 4. Kemudian problemnya juga 4. Kemudian halayaknya 5, bahwa dari sekian data dari sekian data membuat izin usaha itu baru sedikit Bu. Bahkan sebagian data yang membayar ada data masuk itu sampai sekarang belum ada memperbarui izin usahanya. Nah, kemudian ini layak untuk diangkat, dicari pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian belum tersedianya informasi dan media pendaftaran online pengurusan rekomendasi izin usaha. Aktualnya isunya mungkin memang belum hangat di luar, tapi ada beberapa yang di luar Kecamatan Baulan itu meminta bahwa karena jarak sebaiknya dilakukan pendaftaran online. Kemudian ini juga layak
Berikutnya belum tertatanya proses ya ini internal dari Sakasi 2, kemudian layaknya hanya sedang, tapi maksudnya yang saya maksud di sini Bu adalah pengarsipan secara elektronik Excel ada, cuman di apa berkas-berkasnya ditumpuk. Kemudian belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat mengenai peternakan. Ini kenapa saya kasih poin 5 layak, karena sangat penting kita lakukan penerimaan pengaduan masyarakat, karena kebanyakan yang ke kantor itu apalagi di bidang pelayanan hanya mereka yang butuh. Kemudian apalagi kalau di case one itu hanya mereka yang sakit hewannya, kalau atau nanti sekarat hewannya baru datang. Seperti ini. Jadi perlu adanya optimalisasi untuk penanganan pengaduan. Kemudian ya saya sama tadi Bu dengan Dr. Vera, saya kasih masuk semua USG-nya semua. Nah, nanti dihilangkan ya. Ya Bu, tapi dari ke-6 tadi peringkat utama itu ada pada kurangnya pengetahuan peternak untuk menyediakan pakan ternak secara mandiri pada usaha peternakan ayam. Oke. Langsung ke Pisbon aja. Langsung ke Pisbon. Nanti dihilangkan. Nanti dihilangkan itu. Ranking 1, 2, 3 saja naik di situ. Oke. Ini analisis Pisbonnya, isunya yaitu kurangnya pengetahuan peternak untuk menyediakan. Kemudian penyebab masalahnya itu yang pertama sumber daya manusianya. Jumlah sumber daya manusianya kurang, baik bagian pengawas mutu pakan maupun di peternakan besar, tapi sumber daya manusianya. Kemudian kelompok ternak sebagai wadah bukan cara pengembangan ternak. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di lapangan yang terjadi banyak karena harga pakan yang naik sehingga sebagian itu beralih bukan mengembangkan ternak, tapi hanya sebagai wadah penampung. Kalau misalnya ternaknya datang dari Palu sudah siap untuk jadi sebagai wadah penampung saja. Kemudian metode kurang inovasi dan proses pembuatan pakan yang belum dikuasai secara menyeluruh. Kenapa saya katakan metodenya kurang inovasi? Karena mereka katakan pakan itu ya kasih saja jagung mentah, sementara kan pakan itu perlu hewan juga perlu sumber nutrisi yang lengkap sehingga gemuk. Jadi kalau cuma dikasih satu jenis pakan, satu jenis pakan tidak akan berkembang. Proses pembuatan pakan yang belum dikuasai ya di usaha peternakan itu belum menguasai proses pembuatan pakan. Kemudian teknologi itu karena biayanya cukup mahal, maka mesin-mesin untuk proses pembuatan pakan itu ditoli-toli memang sangat kurang. Kemudian bahannya, sumber dan akses informasi masih kurang. Kemudian lahan dan bahan bakunya sedikit ya. Sumber dan akses informasi ini, informasi untuk proses pembuatan pakan itu untuk wilayah toli-toli masih kurang. Masyarakatnya juga kan tidak terlalu sudah ingin lebih nyamannya sebagai pemasok daripada peternak, jadi tidak mencari akses informasi untuk proses pembuatan pakan. Kemudian lahan, alasannya lahan dan bahan bakunya sedikit ya. Lahan untuk proses menanam hijauan itu sangat kurang. Akibatnya pengetahuan peternak kurang sehingga peternak tidak dapat menyediakan pakan berkualitas secara mandiri. Maksudnya pengetahuan peternak tentang pakan, Bu. Kemudian solusinya dari masalah ini, solusi yang saya tawarkan yaitu pembuatan sarana KIM melalui media sosial dan live. Jadi adapun tahapan kegiatan saya ada 4. Yang pertama yaitu tentunya koordinasi persiapan pembuatan sarana komunikasi, informasi dan edukasi melalui media sosial dan live. Tahapan kegiatannya itu ada 2, koordinasi dengan mentor dan koordinasi dengan peternak langsung. Kemudian output yang diharapkan yaitu dari koordinasi mentor kita bisa menentukan titik-titik lokasi di mana bisa dijadikan sampel atau pembagian edukasi. Kemudian yang kedua yaitu kesediaan peternak.
Kalau dengan kita koordinasi dengan peternak, maka kita akan memperoleh peternak A, B, C, D yang bersedia atau tidak. Kemudian yang kedua, pembuatan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media sosial dan leaflet. Tahapan kegiatannya ada 2, penyiapan alat dan bahan. Ya, penyiapan alat dan bahan di sini untuk proses pembuatan leaflet dan proses pembuatan akun di media sosial. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan media sosial dan leaflet. Output yang diharapkan untuk kegiatan pertama yaitu peralatan dan bahan yang digunakan tentunya tersedia. Kemudian yang kedua pembuatan sarana komunikasi, informasi, edukasi itu dapat terlaksana baik media sosial maupun pembagian leaflet. Kemudian yang ketiga, sosialisasi pembuatan pakan melalui sarana KIE, baik media sosial maupun leaflet. Tahapan kegiatannya itu mengunggah bahan informasi pembuatan pakan di media sosial, kemudian sosialisasi langsung dan pembagian leaflet kepada peternak-peternak ayam tadi. Output yang diharapkan yaitu bahan informasi dan edukasi pembuatan pakan terunggah di media sosial. Yang kedua yaitu sosialisasi dan pembagian leaflet dapat terlaksana. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi kegiatan sosialisasi. Yang tahapan kegiatannya yaitu menyusun instrumen evaluasi dan evaluasi efektivitas penggunaan media sosial. Outputnya itu adanya kuesioner mengenai evaluasi siap digunakan. Yang kedua yaitu data pengisian evaluasi, kuesioner evaluasi. Adanya data yang mengisi berapa orang yang mengisi evaluasi yang tadi kegiatan sosialisasi tadi. Sekian Bu. Terima kasih. Gimana suaranya? Bu, tapi enggak ada suaranya, Bu. Sorry. Mas Triani, tolong diperbaiki itu USG-nya, dihilangkan 1, 2, 3 saja. Kemudian saya menarik untuk fishbone-nya sangat jelas, sangat terukur. Namun sayangnya fishbone-nya itu tidak dijawab di kegiatan. Di solusinya tadi, solusinya Mas Riani itu harusnya di fishbone itu harus dituangkan di kegiatannya di solusi tadi. Jadi saya coba di Mas Riani share screen ulang, khususnya kegiatan kedua. Kegiatan kedua dengan tahapan sama. Coba lihat. Lihat slide keberapa tadi? Nah, coba lihat. Pembuatan sarana kayak media sosial. Tahapan kedua, pembuatan media sosial dengan leaflet. Sama kan? Pembuatan sarana, jadi saya melihatnya ini Anda mau melakukan sosialisasi atau meningkatkan pengetahuan. Coba kita ke atas dulu, ke slide berikutnya, slide atasnya. Di fishbone. Fishbone sayang, fishbone. Ya. Nah, coba lihat. Akibatnya pakan ternak menjadi mandiri dan usaha peternakan ayam. Kemudian akibatnya pengetahuan peternak kurang sehingga peternak tidak dapat menyediakan pakan yang berkualitas. It's okay. Nah, sekarang Anda mau meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui edukasi kan? Edukasi informasi melalui edukasi informasi. Coba kita turun dulu ke di kegiatan ya. Saya melihat koordinasi ya kan, koordinasi persiapan pembuatan kegiatan media sosial. Koordinasi dengan mentor, koordinasi dengan peternak, ya kan? Kemudian pembuatan sarana komunikasi apa ini? Informasi dan edukasi, Bu. Pembuatan sarana, Anda menyiapkan alat dan bahan, pembuatan media sosial dan leaflet. Yakin dengan adanya leaflet mereka tahu? Ya kan? Ya itu satu. Anda simpan itu, nanti jadi bahan diskusi Anda dengan diri Anda sendiri nanti, ya kan? Karena kita harus tahu juga medianya yang menjadi peternak itu adalah orang yang
peternak itu ya, yang peternak itu yang kurang memanfaatkan teknologi. Apakah dengan adanya leaflet ini, ya saya pikir itu salah satunya. Tetapi di sini sosialisasi pembuatan pakan ternak melalui sosialisasi, maksudnya Bu Mas Riani bagaimana bentuk sosialisasinya nanti ini? Nanti kita rencananya Bu, sosialisasinya itu ketemu langsung dengan peternak, menjelaskan isi dari leaflet itu. Kan di leaflet itu isinya mengenai proses pembuatan pakan. Ada enggak di tahapanmu? Di nomor 2 Bu, di proses pembuatan leaflet, cuman tidak sayang. Sosialisasi itu adalah bentuk kegiatan, tapi tahapannya sebelum kamu melakukan sosialisasi, apa yang harus kamu lakukan? Itu yang disebut tahapan kegiatan. Jangan samakan, di sini sosialisasi, di sini juga sosialisasi. Tapi di sosialisasi adalah kegiatannya. Untuk sosialisasi, langkah apa dulu yang kamu lakukan? Ya kan? Mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan peternak, ya kan? Menyiapkan bahan, mengumpulkan peternak, melakukan bla bla bla, melakukan bla bla. Itu baru outputnya adalah terlaksananya sosialisasi. Kan begitu, Dinda? Iya, Bu. Jadi seakan-akan sosialisasi dan pembagian leaflet tidak usah, karena ini kan sudah sosialisasi di sini di kegiatannya. Jadi di sini tahapannya saja, langkah-langkah apa Bu Mas Riani dibuat sehingga terlaksana sosialisasi itu. Begitupun kegiatan di atas ini sayang semuanya. Ya, pembuatan sarana KIE media sosial, ya kan, penyiapan alat. Kemudian di sini outputnya di sini adalah tahapannya adalah langkah-langkah apa yang harus Ibu Mas Riani buat sehingga terlaksananya pembuatan sarana. Sarana itu tempat kan? Ya, Bu. Apa yang harus Anda lakukan untuk tersedia tempat pembuatan media sosial ini? Media sosial dan leaflet, media sosial, semua kegiatannya media sosial dan leaflet. Endingnya saya mau tanya dulu, Bu Mas Riani, endingnya kegiatannya ini apa? Saya rencana Bu, misalnya rencananya nanti itu memberikan edukasi, endingnya bahwa ada nanti wadah komunikasi, wadah informasi seperti media sosial. Nanti di situ mereka bisa mencari bagaimana sih cara membuat pakan yang baik. Berarti Bu Mas Riani menyiapkan wadahnya kan? Ya. Enggak. Ya, buat akunnya Bu, akun media sosialnya. Makanya akunnya tidak muncul, wadahnya kamu tidak munculkan di kegiatanmu. Jadi misalnya begini, ada blog khusus untuk media, khusus untuk media informasi tentang cara pakan ternak, kan begitu, cara membuat pakan ternak. Harusnya itu yang harus buat menjadi sebuah tahapan. Nah, pembuatan ini misalnya pembuatan sarana, jadi menyiapkan blognya, membuat referensinya, kemudian mengunduh di sini. Harusnya itu sayang. Itu yang tidak muncul. Makanya saya bilang mau kemana nih, ya kan? Nah, jadi itu yang harus kalau ini membuat sarana KIE berbasis media sosial, berbasis media sosial dan leaflet. Nah, harusnya muncul di sini. Jadi pembuatan blog, misalnya blog apa, ya kan? Pakan ternak misalnya. Kemudian membuat tutorial cara men-searching misalnya, kan begitu. Harusnya itu menjadi sebuah tahapan supaya peternak ini paham nanti caranya, ya kan gitu. Itu di kegiatan kedua. Jadi tahapannya yang diperbaiki. Kemudian di sini langsung saja sosialisasi bukan sosialisasi, apakah dia sosialisasi cara pembuatan pakan ternak
Jangan lagi melalui sarana KIA karena sudah ada kan tadi sudah di atas kegiatan kedua itu berbasis media sosial. Sekarang kita langsung sosialisasi ke peternaknya langsung, ya kan? Langsung ke peternaknya, jangan lagi di media sosialnya yang muncul kan sudah ada di atas, langsung ke media sosialnya. Nih Pak caranya begini gini gini gini. Nah itu tahapannya juga dirubah, ya Linda ya. Iya Bu, ya Bu. Sehingga nanti di kegiatan setelah media sosial nanti bisa Anda ukur setelah Anda berikan ini kan ending kegiatanmu ini adalah 2 dan 3 nih. Ini Anda nanti di evaluasi kegiatannya tidak usah membuat instrumen evaluasi, tidak usah, langsung saja langsung saja evaluasinya itu langsung tanyakan ke peternaknya. Sekarang berapa peternak yang bisa hidup kembali dengan adanya media yang kita berikan ini, sudah meningkat enggak pengetahuannya, sudah bisa bertahan enggak hidupnya. Jadi bisa Anda evaluasi melalui wawancara saja. Tidak usah kuesioner, mau boro-boro mau tulis kuesioner, mau isi kuesionermu. Lebih baik dia kasih makan itu ikannya, ayamnya, kan begitu. Seperti itu Dinda. Ya Bu. Ya. Jadi nanti judulmu itu adalah optimalisasi edukasi ke peternak bla bla bla, sehingga sangat dapat diukur bahwa yang mau diedukasi ini adalah peternak ayam ini, sehingga dapat diukur meningkat atau tidak dengan adanya caranya harusnya di situ ada muncul itu bagaimana nanti Mas Riani memberikan teknik atau cara Anda kan di peternakan nih, bagaimana cara memberikan makanan tambahan, ya kan tadi masalahnya tadi kan ada ini Mas Riani, masalahnya tadi pakan mahal, semua dalam satu objek, ya kan, satu yang ini, sehingga kadang itu yang menyebabkan gulung tikar karena tidak seimbang pendapatan dengan pengeluaran ini, sehingga supaya meningkat semua ini peternak bisa hidup kembali. Ternyata ada alternatif menurut peternakan, menurut Mas Riani, bahwa ada metode cara untuk kita bisa buat makanan ayam yang yang produk lokal misalnya. Sebenarnya itu yang Mas Riani harus jual di kegiatannya. Ya, itu yang harus tambahkan menjadi satu kegiatan. Jadi kalau Anda masukkan itu menjadi knowledge sharing, cara pembuatan pembuatan makanan ternak lokal misalnya, makanan lokal ya. Itu menjadi kegiatanmu, menjadi kegiatan 4, evaluasi menjadi kegiatan 5, itu bisa diukur. Tapi kalau hanya berbasis media sosial bla bla bla, bagaimana nanti kalau masyarakat tidak buka media sosialnya? Berarti dia tetap gulung tikar, kan begitu. Nanti tambahkan ya, siapapun coachnya, maksud saya bikin saja dulu sebelum ketemu coachnya, kan masih ada 2 minggu ke depan, masih ada 2 minggu ke depan. Coachnya itu hanya paling Ibu Dewi, Bu Vivi, atau Ibu Isna nanti kan. Nah nanti saya berharap sudah ada barang jadi yang Anda bawa baru ketemu coachnya. Nah barang jadinya itu tadi. Ya, Bu, Oke, saya pikir cukup untuk Bu Ani. Mudah-mudahan tidak tersinggung ya kalau saya berbagi. Ini hanya pengalaman doang saja saya. Tapi actionnya ada sama Bu Mas Riani. Terima kasih Bu. Ya, makasih Dek. Siapa lagi? Silakan raise hand. Saya boleh Bu. Boleh, silakan Nia. Izin share screen nih Bu. Iya, silakan. Ya, bismillah. Analisis isu instansi sebelumnya Ibu, saya sekarang sedang bertugas di UPT Puskesmas Kota. Dari 1,5 bulan saya sudah bertugas di Puskesmas Kota, saya mendapati kurang lebih 5 isu yang saya masukkan sekarang Ibu, yaitu
rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lama penyimpanan obat yang telah dibuka dari kemasannya, Oke. belum tertibnya pemberian stiker obat LASA dan high alert, kurangnya pengetahuan pasien dalam memahami penggunaan antibiotik dengan benar, belum Oke. optimalnya pendataan terhadap monitoring efek samping obat. Tunjukkan slide-nya sayang. Tunjukkan slide-nya. Tidak tampil ya Bu? Tampil, tapi masih slide 1 nih. Slide 2 coba. Oh. Diklik aja. Klik pakai kursor aja. Pakai kursor. Iya, sudah Bu. Belum muncul, belum. Oh, sudah. Oke, dah. Sudah tampil Bu? Iya. Iya. Yang kelima, belum optimalnya penataan obat di gudang farmasi. Oke. Untuk analisis APKL-nya di sini yang isu pertama rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lama penyimpanan obat yang telah dibuka dari kemasannya. Untuk aktualnya saya memberikan 5 karena Alasannya, Dek? Karena alasannya Bu, saat saya memberikan pelayanan di apotik, pasien sering bertanya bagaimana dengan obatnya sebelumnya itu masih bisa diminum atau sudah tidak boleh. Itu sering sekali saya dapat pertanyaan seperti itu di apotik, Ibu. Kemudian untuk problematiknya saya juga memberikan 5 karena menjadi problem kalau masyarakat atau pasien tidak tahu sebenarnya obat yang dia terima dari layanan kesehatan itu bisa sampai kapan dikonsumsi. Tahu-tahu ternyata sudah tidak berefek, jadi percuma mereka kayak minum obat begitu, Ibu. Terus yang kelayakan dan layaknya juga saya memberikan nilai 4 dan 5 karena penggunaan obat ini dia untuk masyarakat luas dan setiap hari pasti ada pasien yang mendapatkan obat, jadi perlu saya rasa untuk pasien atau masyarakat itu tahu berapa lama mereka bisa menyimpan obat yang mereka terima digunakan setelah obat itu dibuka dari kemasannya. Untuk isu yang lain, udah cukup itu aja isunya, nanti diturunkan ke USG-nya. Yang penting saya sudah tahu alasan pemberian angkanya itu. Ya, iya. USG-nya? Untuk USG-nya seperti ini, Bu. Untuk yang isu pertama juga saya berikan 5 karena memang di apotik itu belum ada informasi tentang lama penyimpanan obat, belum pernah ada di sana. Di penerapannya kita sehari-hari juga belum pernah disampaikan di sana, hanya seputar cara penggunaan, dosis, dan aturan pakai. Kalau yang untuk LASA dan penggunaan antibiotik saya berikan 4 karena kami sudah menjalankan di sana, Bu. Cuma mungkin perlu dioptimalkan saja. Kalau yang kasus pertama ini memang belum ada sama sekali di puskesmas kami. Oke, baik. Turun di Fisbon, sayang. Untuk di Fisbonnya, untuk men, petugas kurang informatif kepada pasien mengenai BUD obat atau beyond use date atau penggunaan setelah obat dibuka. Kemudian yang kedua, pasien sering menanyakan tentang penggunaan obat yang dia terima sebelumnya. Untuk materialnya, belum tersedianya etiket yang mencantumkan BUD obat. Yang kedua, belum tersedianya informasi BUD obat di puskesmas. Untuk metodenya, belum terdapat SOP tentang pencantuman BUD pada etiket obat yang diterima oleh pasien. Kemudian untuk lingkungan atau miliunya belum tersosialisasi dengan baik tentang BUD obat pada pasien. Untuk tahapan pelaksanaannya, di sini saya ada 5 tahapan pelaksanaan, Bu. Tahapan apa kegiatan, sayang? Kegiatan, ya tahapan, ya. Yang pertama, membangun dukungan dengan pimpinan, karena hal ini sebelumnya belum pernah ada, jadi saya melakukan konsultasi pernyataan dukungan dengan Kepala UPT Puskesmas Kota dan Kepala Ruangan saya di farmasi UPT Puskesmas Kota. Kemudian tahapan kedua, menyusun rancangan materi informasi BUD obat. Setelah mendapatkan dukungan dan disetujui,
saya melakukan konsultasi kembali dengan mentor, kemudian mengelompokkan sediaan farmasi. Jadi biodi obat ini kan beda lama penyimpanan tablet, lama penyimpanan sediaan padat, salep, tetes mata, sirup itu kan beda-beda Bu. Jadi saya mengelompokkan sediaan farmasi yang ada di puskesmas dulu, kemudian mencari informasi dari sumber yang kredibel terkait masa penggunaan obat. Masuk di tahapan ketiga, membuat etiket yang mencantumkan biodi obat, leaflet, poster, dan kuesioner tentang penggunaan biodi obat. Tahapannya merancang bentuk etiket, leaflet, poster, dan kuesioner, mengkonsultasikan bentuk rancangan dengan mentor, membuat etiket, leaflet, poster, dan kuesioner. Tahapan keempat, melaksanakan kegiatan pemberian informasi biodi obat kepada pasien yang berkunjung ke puskesmas. Tahapannya itu menerima resep di apotik, kemudian menyiapkan obat untuk pasien, kemudian memberikan informasi terkait pengobatannya, dan juga terkait batas penggunaan obat tersebut bisa digunakan. Yang tahapan terakhir, evaluasi, menyerahkan lembar kuesioner kepada pengunjung apotik, menerima hasil kuesioner dari pengunjung apotik, kemudian melakukan perekapan hasil kuesioner. Di sini kenapa saya buat kuesioner Ibu, karena tadi isu pertama saya kan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait biodi obat. Jadi saya ingin menilai setelah saya melakukan informasi terkait biodi obat melalui kuesioner itu, apakah mereka jadi semakin tahu tentang informasi penggunaan obat itu, Ibu. Oke, baik. Cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, saya mulai dulu ya. Saya hanya bukan menyalahkan, hanya diskusi aja. Kita langsung di Fishbone-nya dulu, Dinda. Di Fishbone itu saya melihat kalimat negatif banyak di situ. Coba di Fishbone saya. Ini, Bu. Fishbone, ya. Petugas kurang informasi kepada ini, belum terdapatnya SOP. Langsung saja di situ, SOP belum dijalankan. Kan? Belum terdapat SOP tentang pencantuman, SOP belum ada, langsung aja begitu, jangan kalimat negatif, karena kalau muncul kalimat negatif pasti pertanyaannya kenapa tidak ada SOP, ya berarti harus diselesaikan lagi itu kan, itu saya. Iya Bu. Jadi diperbaiki aja itu, kemudian ini belum tersosialisasikan dengan baik, jadi belum tersosialisasi dengan baik tentang BWD dan obat. Nanti jangan kalimat negatif, kata negatif boleh di sini diperbaiki. Material belum tersedia etiket dan tercantum BWD obat. Belum tersedia informasi ini boleh. Nah, kemudian saya hanya masuk ke di kegiatannya ini sayang, di slide 8 coba. Diperbaiki dulu ini Fishbone-nya ya, diperbaiki Fishbone-nya. Iya, di sini bukan tahapan pelaksanaan, tahapan kegiatan pelaksanaan, bukan kegiatan pelaksanaan. Tahapan itu yang di sini tadi, kegiatan di situ, kegiatan. Oke, kegiatan pelaksanaan 1 membangun, ini kegiatan bukan? Iya Bu. Kegiatan pelaksanaan 1 membangun dukungan pimpinan, melakukan konsultasi UPT Puskesmas Kota. Kenapa tidak membangun dukungan ini, langsung saja melakukan pertemuan, melakukan rapat, di situ sehingga tidak berulang-ulang kamu konsultasi atau bagaimana? Oh, di sini saya pisahkan Ibu, karena yang pertama mungkin saya konsultasi dulu dengan kepala puskesmas, setelah mungkin beliau setuju, terus saya konsultasikan dengan kepala ruangan saya di farmasi, Ibu, begitu. Kenapa kita tidak lakukan saja pertemuan 1 kali supaya ada rembuk pendapat di situ? Oh iya, boleh juga. Iya kan? Iya. Efisien waktu. Itu nanti diperbaiki di sini boleh di tahapannya. Entah tahapannya nanti melakukan apa namanya, entah seperti apalah. Nanti kamu intinya bahwa karena judulmu membangun dukungan dengan pimpinan, berarti harus ada di situ. Outputnya adalah surat dukungan atau persetujuan dari mentor, ya kan di situ Dinda kan?
Iya, Bu. Kemudian itu berarti harus pikirkan dulu bagaimana. Jangan saya yang kasih saran, tapi pikirkan apa membangun dukungan dengan pimpinan ini. Apakah Anda koordinasi dulu, baru melakukan rapat, atau bla bla bla, mendiskusikan setelah rapat, mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Karena saya lihat di sini di kegiatan keduamu ada lagi melakukan konsultasi dengan mentor. Harusnya sudah di sini semua membangun ini sudah satu kali saja koordinasi dengan mentor. Langsung saja menyusun rancangan materi, bukan rancangan materi informasi. Jadi di sini menyusun materi, jangan rancangan lagi, ya kan? Menyusun materi informasi BUED obat. Apa misalnya mengelompokkan apa ini boleh, tapi hilangkan saja ini konsultasi dengan mentornya. Ya, satu kalikan saja di sini di kegiatan pertama. Kemudian membuat etiket, leaflet, poster dan kuesioner tentang BUED. Merancang bentuk etiket. Etiket yang dimaksud itu apa, Dek? Caranya, cara pengelolaan obat. Etiket biasanya Ibu kalau kita ada terima obat ada kertas kecil di dalam obatnya yang bersamaan dikasih dengan obat, ya itu maksud saya. Oh itu ya? Iya, kalau sekarang kan dia hanya seputar cara pakai dengan dia diminum sebelum atau setelah makan sama nama pasien, sama informasi pasiennya. Jadi saya rencananya mau menambahkan juga batas waktu penggunaannya di etiket itu. Olehnya itu, ini sebenarnya boleh enggak itu yang barusan kamu bilang tuangkan di dalam tahapan? Iya boleh Bu. Iya kan? Iya. Supaya ini baku campur etiket, leaflet, poster, jadi bingung yang mana kita mau pikir dulu ini. Oh, dipisah-pisah dia ya Bu. Iya kan? Iya. Supaya kalau tidak boleh dipisah, dipisah-pisah, tapi pisahnya di tahapan aja, jangan dicampur begini. Jadi terukur di etiket itu apa yang kamu melakukan. Di etiket saya bikin ini. Kemudian di leaflet saya menyusun leaflet ini. Poster di ini, ya kan? Supaya sangat jelas bahwa ini yang kamu melakukan. Kalau begini, saya bingung yang mana nih merancang bentuk etiket. Etiketmu seperti apa? Etiket itu kan berbicara dengan sikap perilaku kan? Nah, supaya ini kan etiket obat nih, ya kan? Jadi bagaimana Anda membuat yang tidak biasanya orang bikin, kita bikin coba seperti ini, ya kan? Seperti itu. Kemudian mengkonsultasikan Bu Hilang ini, mengkonsultasikan dengan mentor. Sudah kita konsultasikan semua di sini, bolak-balik ketemu mentor, nanti mentor jatuh hati nanti. Membuat etiket ya, ini maksud saya di sini membuat etiket ini tahapannya semua berbicara tentang etiket, kemudian leaflet, poster, kuesioner, ini masuk di tahapan sini. Ya Ibunya? Iya, Bu. Oke, kemudian kegiatan 4 sayang. Ya. Melaksanakan kegiatan menerima resep di apotek, menyiapkan obat untuk pasien. Kalau di sini melaksanakan kegiatan pemberian, sudah langsung saja penerapan pemberian obat berdasarkan BUD obat. Langsung saja, jangan pelaksanaan kegiatan karena ini kan sudah langsung saja penerapan berdasarkan dengan aktualisasi yang kamu bikin tadi. Yang berdasarkan dengan etiket, berdasarkan ini sudah penerapannya. Nah, tahapannya boleh menerima resep, menyiapkan obat, memberikan informasi. Ini sudah, tapi di kegiatannya jangan Ya? Bisa Ibunya? Bisa, Bu. Oke, nanti evaluasinya boleh kuesioner, boleh juga langsung saja. Ya. Langsung saja wawancara. Langsung saja wawancara pasienmu. Jadi
bisa dijadikan wawancaranya, tanya Ibu bagaimana pelayanan obat saat ini Bu dibanding yang dulu, bagaimana, apa Ibu sudah mengerti atau sudah mudah dipahami, langsung poin begitu saja, ya kan? Karena kenapa? Yang berobat itu tidak semua bisa membaca, tidak punya semua, tidak untuk mengisi kuesioner, kan lama lagi pengolahan kuesioner. Jadi langsung saja wawancara atau Anda videokan, itu sudah menjadi bahan evaluasi dan itu diterima di Laksar. Itu boleh diterima, jadikan evaluasi akhir. Kapan dia katakan berbeda, Bu? Berarti itu sudah bagus. Ada perubahan dan saya merasakan manfaatnya, saya lebih mudah mengerti dengan hal seperti ini. Kalau selama ini kita cuma dikasih obat tapi kita tidak dijelaskan bla bla bla, itu sudah boleh, sudah diterima itu sayang. Sudah cukup. Oke? Saya saja kalau dikasih kuesioner biar di sekolahku malah saya baca. Ya kan? Apalagi kalau emak-emak yang punya urusan anak-anak bayinya, belum anaknya menangis, itu harus diantisipasi semua. Saya pikir cukup untuk nih ya sayang ya. Terima kasih banyak Bu masukannya. Baik. Terakhir barangkali Trisno. Mohon izin Bu, saya share screen Bu. Iya. Kita berakhir jam berapa Pak Tovan? 15 menit lagi ya? Ya Bu. Gagah semua saya lihat fotomu di sini. Ya Allah, sayangin terus saya foto di situ. Ya Bu. Baik Bu, saya mungkin langsung mempercepat saja mengefisiensikan waktu Bu. Iya silakan deh. Beberapa isu yang saya angkat itu Bu, yang pertama baik itu di ruang gawat darurat maupun di ruang perawatan akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Sebagai bahan pertimbangan Bu, di puskesmas saya itu UGD dengan perawatan itu berdekatan Bu. Karena di puskesmas UGD dengan perawatan itu disatukan dia. Beda dengan kalau kayak di rumah sakit Bu. Yang kedua, kurangnya kesadaran pengunjung dan keluarga pasien terutama yang membawa anak kecil tentang resiko penularan penyakit pada saat berkunjung ke puskesmas. Yang ketiga, kurangnya kesadaran teman-teman petugas puskesmas khususnya ruang perawatan yang mencakup ruang UGD dan ruang inap akan resiko dan bahaya tertusuk jarum jika melakukan tindakan keperawatan. Yang keempat, rendahnya tingkat kepuasan pasien karena kurangnya penjelasan dari petugas kesehatan. Nah, kalau dari APKL Bu, yang tertinggi itu kurangnya kesadaran teman-teman petugas kesehatan baik di ruang gawat dan pelindung diri. Nah, kenapa aktual problematika hal kelayakan dan layaknya itu saya kasih 5/5 Bu? Karena kalau kita lihat dari aktualnya, yang saya lihat secara langsung Bu, pada saat menangani pasien khususnya kayak ada pasien luka Bu, harusnya kalau sesuai SOP itu dia pakai celemek supaya darahnya itu tidak memancar ke bagian tubuh orang. Terus harusnya dia memakai duk steril supaya area sekitar lukanya itu steril Bu. Tapi kalau di puskesmas tidak ada. Terus kalau misalnya kayak di puskesmas itu masker yang digunakan hanya masker medis, tidak ada masker N95 Bu. Sementara di desa itu rawan juga dan banyak juga pasien TB. Pasien TB kalau kita rawat dengan menggunakan masker medis, pasti risiko tertularnya kita itu akan lebih besar Bu. Jadi saya kasih aktualnya 5. Nah, kalau untuk problematikanya itu Bu, di puskesmas itu, masker itu dan celemek itu. Nah, beberapa kali saya sudah koordinasi dengan tim farmasi, bisa tidak diadakan pengadaan masker N95. Dibilang katanya mereka sudah mengajukan permintaan ke dinas, tapi dari dinas belum mengiyakan. Jadi itu yang menjadi problematikanya kita. Nah, kalau kehayalakan Bu, resiko rentan terkena penyakit akan lebih besar kalau kita tidak mawas diri. Apalagi kalau kita misalnya rawat luka, kita hanya pakai kalau sesuai SOP itu handskun yang dipakai itu harusnya handskun steril, bukan yang handskun yang non steril. Kalau handskun itu ada 2 tipe, steril sama non steril Bu. Terus kalau dari kelayakan kelayakan itu kalau kita lihat ke depannya sudah banyak petugas yang terkena, bahkan di teman saya di rumah sakit pun dengan tingkat
lebih tinggi, APD-nya lebih tinggi, lebih bagus di rumah sakit dibandingkan puskesmas, masih ada juga yang kena TB, Bu. Padahal dia petugas kesehatan. Jadi itu dari sekian 4 itu, yang paling tinggi itu cuman saya ambil yang pertama, yaitu tentang kesadaran teman-teman tentang penggunaan APD. Itu berpotensi, tapi yang paling berpotensi itu yang nomor 1, Bu. Nah, dari 4 itu, saya mau merumuskan lagi ke tabel prioritas USG. Nah, dari prioritas USG itu, Bu, yang masuk 3 yang masuk di prioritas USG itu tentang kesadaran teman-teman akan APD, yang kedua kesadaran keluarga pasien tentang membawa anak kecil pada saat berkunjung, yang ketiga itu tentang resiko bahaya terkena jarum. Nah, dari 3 itu, yang urutan pertama itu masih tetap tadi, Bu, tentang bahayanya APD. Nah, kalau dari urgensinya, Bu, kalau kita tidak segerakan ini, resiko teman-teman akan terkena itu akan lebih cepat, Bu. Kalau dari urgensinya, sedangkan dari seriously, kalau kita tidak serius juga tangani ini, ya teman-teman di perawatan itu akan merasa biasa-biasa saja, padahal sebenarnya ini berbahaya sekali. Dan kalau kita lihat dari dia punya grow dampak ke depan itu, ya akan berdampak pada teman-teman yang ada di perawatan maupun di UGD. Nah, kalau dari fishbone diagram, Bu, dari fishbone diagram ada 4 yang saya angkat, yang manpower-nya. Nah, kurangnya kesadaran akan keselamatan. Biasa. Yang kedua, sikap cuek petugas tentang kelengkapan APD. Nah, mungkin teman-teman di perawatan, kalau kayak ada pasien TB, ya mungkin kalau dirasa cuma pakai masker biasa sudah aman, tapi sebenarnya kalau melalui SOP-nya itu tidak begitu, harus pakai masker N95. Nah, kalau dari metodenya kurang terpajannya informasi tentang penggunaan APD di UGD-nya itu ataupun di perawatan itu, yang saya lihat tidak ada metode-metode tentang bagaimana APD apa yang harus kita pakai jikalau kita mendapatkan pasien yang begini. Nah, dan juga prosedur yang membingungkan. Mungkin saya tanya teman-teman di sana, bukan saya mau menjatuhkan, cuma saya tanya, biasanya kalau pasien TB kita pakai masker apa? Ya rata-rata jawabannya ini, padahal harusnya jawabannya ini. Atau misalnya kalau kayak pasien yang luka, metodenya tidak, mereka begitu datang pasien luka pakai handskun jahit, padahal kan metodenya tidak begitu. Kita pasiennya kita baringkan, kita pakaikan duk steril, kita pakai APD kita dulu istilahnya. Sebelum kita menolong pasien, kita menolong diri kita sendiri dulu, Bu. Jangan sampai nanti kita mau menolong pasien tapi kita real itu kurang tersedianya APD. Mungkin dari orang puskesmas mau APD-nya lengkap, tapi koordinasi ke dinasnya yang kurang. Jadi dinas yang kurang menyediakan itu, Bu. Terus untuk lingkungan, sarana penunjang medis yang kurang memadai. Kalau di puskesmas tempat saya, Bu, ruangan pasien hanya dibedakan pasien perempuan dan pasien laki-laki. Sementara untuk pasien-pasien seperti kayak pasien TB, harusnya dia itu kalau aturannya harus boleh digabung dia dengan pasien lain, karena risiko untuk tertular ke pasien lain itu akan lebih besar, Bu. Nah, dari diagram fishbone tadi, saya mengambil menentukan langkah kegiatan. Yang pertama, membuat pertemuan untuk menjelaskan pentingnya penggunaan APD. Nah, tahap kegiatan koordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan pimpinan terkait agar bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang saya lakukan. Yang kedua, membuat pertemuan sosialisasi akan pentingnya alat pelindung diri. Terus yang kegiatan yang kedua itu melakukan pertemuan dengan pejabat terkait dan petugas farmasi atau petugas gudang. Koordinasi dengan petugas penyedia barang dan pimpinan terkait tentang kesediaan APD. Yang kedua, mengontrol dan memastikan APD selalu tersedia di ruangan. Yang ketiga, membuat poster dan leaflet. Tahapan kegiatannya yaitu membuat poster dan leaflet tentang penyediaan APD. Nah, output yang diharapkan mendapatkan respon positif dari teman-teman perawat. Jadi teman-teman perawat itu tidak cuek lagi, mereka sadar akan pentingnya APD.
Terus yang kedua, diharapkan bahwa alat pelindung diri selalu tersedia agar digunakan oleh teman-teman sejawat. Yang ketiga, leaflet juga tersedia, Bu. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Baik, terima kasih Pak Trisno. Isunya Pak Trisno bagus sekali kalau saya. Cuman menjadi penyebabnya ini karena tidak didukung dengan barangnya, kan itu yang menjadi persoalan. Nah, maksud saya kalau misalnya dalam satu ini mau diangkat menjadi aksi aktualisasi, Dinda? Rencana begitu, Bu. Ya. Kalau misalnya Anda melakukan, karena saya melihat ini kegiatanmu ini adalah melakukan koordinasi, ya kan? Coba ke slide ke terakhir tadi, satu sebelum terakhir. Ya, saya membuat pertemuan dan menjelaskan pentingnya melakukan pertemuan, kemudian membuat poster. Saya melihatnya itu tidak akan menjawab daripada isu yang Anda angkat, Dinda. Takutnya, misalnya di tahapan kegiatanmu ini, 1 bulan ini tidak ada APD, dan kalau tidak ada APD kan pasti tidak bisa terlaksananya pelayanan sesuai dengan SOP, kan begitu tadi, Dinda? Sehingga itu kamu gagal. Jadi saya anggap bahwa kalau perlu ganti isumu deh, karena isumu ini memang bagus sekali, cuman takutnya ini masalah pengadaan soalnya. Iya, Bu. Baru pengadaan ini kan ada SOP-nya, harus misalnya harus masker yang N95 misalnya. Bu. Itu kan harganya mahal. Kalau rumah sakit dinas kesehatan nanti tidak kasih, kan menjadi persoalan lagi, kan itu. Ya, Bu. Kalau saya sarankan angkat isu yang lain saja yang tidak bunuh diri. Oh, siap, Bu. Takutnya nanti kamu tetap ini, kemudian penguji, apa yang kamu lakukan kalau misalnya tidak ada hal yang baru, karena semua pengadaan gitu, Pak Trisno. Jadi jangan sampai nilaiku yang ada di sini akan kamu sendiri yang membuat bunuh diri, itulah maksudnya harus seimbang, ya. Saya sarannya seperti itu saja. Karena sebenarnya kalau dilihat isunya kurangnya kesadaran teman-teman bukan karena teman-teman tidak sadar, tapi karena memang tidak ada alatnya. Itu tidak sinkron dia, Dinda, isumu dengan penyebabnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti cari isu lagi yang lain yang apakah dia lebih, boleh aja isunya ini kurangnya kesadaran teman-teman, tapi penyebabnya jangan ke alatnya tidak ada. Itu walaupun memang alatnya tidak ada, tapi jangan itu yang Anda jadikan dia di pisbon. Cari penyebab yang lain, misalnya tidak patuhnya, tidak apanya, nantilah pikirkan itu. Saya hanya menyarankan seperti itu, Dinda, karena takutnya kamu bermasalah di apa namanya, karena di rancangan aktualisasi itu 1 bulan setelah merancang kan harus dilihat bahwa betul-betul Anda menerapkan, Anda ingin melakukan perbaikan ini, ada outputnya, ada hasilnya. Kalau tidak bisa terselesaikan isu yang Anda angkat itu kurangnya kesadaran, karena kalau kita ingin meningkatkan kesadaran teman-teman kan tentang pentingnya alat APD di dalam memberikan pelayanan, kan begitu toh? Sehingga boleh aja kamu angkat itu, tapi di penyebab isunya, di penyebab pisbonnya itu jangan angkat tidak adanya barang, tidak tersedianya ini, gitu, seperti itu. Oke, saya pikir itu aja sih kalau saya. Terima kasih, Bu. Saya hanya jalankan gitu. Oke, silakan stop share. Siap, Bu. Oke, baik, untuk teman-teman yang belum tampil, nanti saya, karena waktunya juga sudah habis, ya. Nanti kita bisa sharing, kirim di grup, kita tidak punya grup ya. Di Japri saja bisa saya bantu selesaikan masalahnya. Kayak Mbak Marijan saja, bukan, Mama Loren saja bantu masalah. Nah, nanti saya bisa perbaiki sedikit-sedikit kalau ada waktu, ya. Karena ada beberapa, ada 5-6 orang yang sudah selesai, berarti masih ada 5 orang. Boleh japri saya untuk saya bisa lihat apa yang harus diperbaiki dari yang mananya.
karena waktunya kita sudah sangat terbatas. Iya, Bu. Oke, saya pikir itu untuk teman-teman. Kita punya jadwal waktu jam 15.15 ya Pak Tovan. Tapi belum ada pemberitahuan dari host. Oke, saya pikir untuk itu teman-teman, mudah-mudahan yang beberapa yang dikritisi tadi atau yang diperbaiki tadi, bukan mengkritisi ya, karena yang tahu betul itu adalah adik-adik. Jadi hanya saya sebagai fasilitator membantu mengarahkan bahwa pada dasarnya di dalam penyusunan rancangan aktualisasi itu isinya seperti ini. Jadi semua yang diungkap tadi berbicara tentang aktual problematik halayak itu betul-betul punya data, sehingga data itulah Anda tuangkan di latar belakang nanti. Supaya di latar belakang fokus yang kita diskusi, yang kita tuangkan di latar belakang itu adalah isi daripada isu core isu, isu yang satu itu. Tidak usah semua isu yang misalnya 5 isu semua di latar belakang, tidak usah. Yang menjadi isu poin satu saja, core isunya itu saja yang Anda tuangkan di latar belakang, sehingga teman-teman atau penguji, teman-teman menyajikan di hadapan penguji bahwa ini loh isu saya. Nah, jadi kita menggiring penguji itu untuk paham apa yang kita tulis. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang apa namanya pembahasan kita pada sore hari ini? Saya boleh sedikit, Bu. Silakan, Bu Nia. Ibu, tadi saya mau bertanya tentang evaluasi yang tadi tentang kuesioner. Oke. Ya, tadi kan Ibu menyarankan wawancara langsung ya, Bu. Yes. Ya, kalau seperti itu, Bu, untuk nanti saya tuangkan di laporan, kalau wawancara langsung seperti itu, bentuknya nanti seperti apa, Bu? Kalau kuesioner itu kemarin saya berpikirnya kita bisa scan hasil kuesionernya terus dilampirkan di laporan aktualisasinya nanti. Videonya aja, sayang. Videonya. Oh, di video. Jadi nanti ujian akhir itu yang dimunculkan video. Oh, tidak Paham perlu ya? dimasukkan ke laporannya, Bu. Di laporannya kan hasil wawancaranya aja itu kita narasikan. Oh, kita narasikan sendiri. Narasikan videonya kan, hasil videonya. Nanti pada saat ujian yang membuat video itu aja ditampilkan bahwa proses kegiatannya ini saya lakukan. Evaluasinya adalah ini. Nah, evaluasinya kalau ada videonya jadi dimunculkan. Itulah lebih meyakinkan, betul-betul nampak bahwa video ini kan tidak bercerita bohong kan gitu. Kalau narasi masih bisa bohong kita. Tapi kalau video tidak akan berbohong kita, peserta masyarakat tidak akan bohong bahwa betul-betul. Jadi itulah bukti fisiknya, Kalaupun misalnya tidak, berarti linknya aja yang dimasukkan di dalam bentuk laporan. Linknya narasikan, baru tempel linknya, ya udah cukup. Ini kalau saya sih jadi coach itu yang praktis, yang mudah dipahami cukup, itu luar biasa. Tidak usah Anda tulis bertele-tele tapi orang tidak ngeh, itu percuma kan, pemborosan. Seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Oke. Baik, karena lip break room ini sudah muncul, saya mohon maaf adik-adik jika ada yang tidak berkenan. Kak, kesannya lah kata lambat, Kak. Ya. Kenapa jadi gini? Baik. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk kelompok 2 mungkin kita tambahkan di kelas ini ya. 10 menit. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wijaiswara yang sudah memberikan materi lanjutan terkait agenda 1 pada sore hari ini. Selanjutnya, mohon izin Ibu Agustina, boleh kita tutup?
Pak Hari, kebetulan saya sudah selesai. Kalau boleh saya live duluan. Oh, sudah selesai, Pak. Tidak jadi ditambah, Pak. Tidak usah ditambah karena saya injak gas tadi. Oh, siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak Hari, Terima ya, kasih saya banyak, duluan Pak. ya. Pak Topan. Pak Siap, Topan. terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak Kanal ya. Teman-teman, saya duluan ya. Ya, silakan. Selamat bekerja. Selamat bekerja teman-teman. Diselesaikan tugasnya. Tabe Pak Hari ya. Tabe. Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, silakan. Boleh, karena kelasnya juga sudah selesai ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tovan. Rusak jaringan di kantor tadi.